Tangsel berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rahma Aulia Septiana kelas 12 IPA 2 di Tangsel News. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam Tangsel News edisi Rabu 2 Maret tahun 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi teraktual, terpercaya, dan juga berkualitas. Inilah Tangsel News selengkapnya. Berita hari ini adalah mengenai dampak negatif dari penggunaan styrofoam. Zaman sekarang, semua orang menginginkan semua hal yang serba praktis, contohnya seperti wadah styrofoam untuk dijadikan wadah makanan yang sekali pakai dan dapat langsung dibuang. Banyak penjual makanan memilih membungkus makanan yang mereka jual menggunakan styrofoam. Alasan utamanya mungkin karena harganya yang sangat murah, apalagi styrofoam merupakan insulator yang sangat baik karena mampu menjaga makanan tetap panas atau hangat dalam jangka waktu yang lama. Lalu, apa sebenarnya styrofoam itu? Styrofoam adalah kemasan makanan sekali pakai dari busa untuk berbagai makanan. Umumnya berwarna putih dan sangatlah ringan. Styrofoam merupakan salah satu jenis dari zat polistirena yang berbahaya. Kata styrofoam sering digunakan untuk expanded polystyrene atau yang disingkat dengan EPS. Polistirena adalah plastik berbasis minyak bumi yang terbuat dari stirena monomer. Styrofoam mengandung beberapa zat kimia, yaitu benzena dan stirena. Proses pembuatan styrofoam melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga dapat mengembang dan memiliki berat yang ringan seperti busa. Tempat makan dari busa polistirena ini diproduksi dengan menyuntikkan expanded polystyrene foam yang disingkat dengan EPS foam atau busa polistiren yang diperluas ke dalam cetakan. Telah banyak beredar berita tentang bahaya penggunaan styrofoam. Namun, beberapa orang yang lain merasa tidak masalah menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan panas. Lalu, sebenarnya amankah penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan? Sebelum kita mengulas lebih dalam mengenai styrofoam, akan ditampilkan wawancara singkat dengan beberapa pedagang dan juga beberapa masyarakat mengenai styrofoam. Mari kita simak liputan wawancara singkat ini. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Warkop dan saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sini. Di sini abang jualan apa aja nih? Bubur ayam, bubur kacang, Indomie. Terus abang udah berapa lama jualan di sini? Kalau di sini baru, kalau di tempat yang lain udah lama. Biasanya abang pakai wadah apa nih buat jualan bubur gitu-gitu? Styrofoam sama plastik. Alasan abang pakai styrofoam itu karena apa? Simple, nggak ribet. Memangnya harga styrofoam itu biasanya berapa ya bang? 27 sampai 30-an, paling mahal 30. Baik, apa abang tahu nih bahaya styrofoam? Kurang tahu. Kurang tahu ya bang. Jadi kalau misalkan ada wadah yang wadah yang lain dan lebih murah dari styrofoam, abang pengen ganti gak? Enggak sih, soalnya kan kalau styrofoam udah nyaman gitu lah. Udah nyaman ya bang. Makasih ya bang untuk waktunya diwawancarai kali ini. Baik pemirsa, sekarang saya juga sudah bersama dengan salah satu pedagang di dekat rumah saya. Ibu namanya siapa bu? Ibu Yanti, Ibu Yanti. Nah, Ibu Yanti ini dagang apa bu? dagang mie sakura, ciki, sama es. Jadi ibu ini dagang kayak mie sakura, ciki-ciki, dan es gitu. Ibu ini udah jualan berapa lama bu? Udah 10 tahun ada. Jadi udah lama ya, udah 10 tahunan. Wadah yang ibu gunakan buat mie sakuranya biasanya apa bu? Terokom. Styrofoam ya bu? Iya. Alasan ibu pakai styrofoam itu karena apa? Lebih murah dia. Lebih murah, Iya. terus juga praktis ya bu? Praktis ya. Emangnya harga styrofoam itu biasanya berapa nih bu? Satu pak 30.000. Jadi udah dapat banyak gitu ya bu? Udah banyak. Kalau misalkan ini ibu tahu nggak bahaya styrofoam? Tidak baik buat kesehatan sih emang. Iya bener bu, emang nggak baik buat kesehatan. Terus kalau misalkan ada wadah yang lebih murah, terus juga nggak ngerugiin lingkungan dan kesehatan, ibu mau ganti nggak? Mau ganti ibu yang lebih murah. Yang lebih murah ya bu? Iya. Makasih ya bu, udah bersedia diwawancarai. Iya. Pemirsa, saya sudah terhubung dengan dua rekan saya yang akan saya wawancarai. Mari kita simak wawancara singkat ini. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu rekan saya
Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk itu, silakan perkenalkan namanya terlebih dahulu. Halo, saya Jaludin Rajabi dari SMA N11 Tangsel dari jurusan IPA. Halo Jalal. Nah, kan kita sama-sama anak. Aku boleh nanya ya sedikit tentang materi polimer, yaitu mengenai styrofoam. Pertanyaan pertama, apa yang Jalal ketahui nih tentang styrofoam? Styrofoam itu kayak wadah gabus gitu, warna putih. Baik, terus kenapa? Untuk membungkus suatu makanan. Nah, oke. Jalal sering menemukan atau membeli makanan panas yang menggunakan styrofoam gak nih? Lumayan sih, terutama ya mie ayam gitu kan pakai styrofoam pasti. Iya, pasti kayak mie ayam, bubur gitu-gitu ya. Terus, kenapa pedagang banyak yang menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan panas yang mereka jual? Praktis sih, kayak gampang aja dibawa gitu. Praktis lah intinya. Intinya praktis ya. Lalu, apa aja tahu nih bahaya tentang styrofoam? Styrofoam itu mengandung bahan kimia kayak bisa menyebabkan kanker juga. Baik, kalau misalkan Jalal udah tahu nih, bahaya mengenai styrofoam, kira-kira wadah yang cocok buat makanan panas dan nggak ngerugiin lingkungan maupun kesehatan itu kayak apa ya? Ya lebih baik makan di tempat sih, kayak pakai mangkok dari sananya, atau kalau mau dibawa pulang kita bawa bekal aja, maksudnya bawa tempat makan dari rumah. Oke, terima kasih ya sarannya Jalal. Terima kasih Ya juga udah sama-sama ya. diwawancarai mengenai styrofoam kali ini. Sukses selalu ya. Ya makasih. Terima kasih juga. Ya. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama rekan saya yang satunya lagi, yaitu sama-sama dari SMA 11. Untuk itu, silakan perkenalkan namanya terlebih dahulu. Oh, nama aku Krisna Prilaiswana dari SMA 11 jurusan IPA, teman sekelas Jalal juga. Teman sekelas ya. Nah, kan kita sama-sama anak IPA nih. Aku boleh nanya-nanya ya sedikit tentang materi polimer, yaitu mengenai styrofoam. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banget udah meluangkan waktunya untuk diwawancara kali ini. Nah, pertanyaannya itu, apa yang Krisna ketahui nih tentang styrofoam? Styrofoam itu kayak wadah makanan, biasanya sih dipakai pedagang atau penjual gitu, buat ngebungkus. Oke, jadi styrofoam ini kan wadah makanan ya. Terus, Krisna sering nggak nemuin atau beli makanan panas yang menggunakan styrofoam? Nggak sering sih, jarang. Tapi pernah ya? Karena cuma nggak sering banget. Oke, baik. Menurut Krisna, kenapa nih pedagang banyak yang menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan panas yang mereka jual? Karena ya simpel, yang pertama simpel, terus mungkin murah, jadinya pedagangnya atau penjual itu nggak keluar modal banyak. Jadi simpel dan murah ya. Iya sih benar, styrofoam itu emang murah. Terus kalau misalkan karena murahnya aja, Krisna ini tahu nggak kalau styrofoam itu berbahaya? Tahu, styrofoam itu bahaya, kayak banyak bahan kimianya tuh, terus bisa bikin penyakit gitu. Penyakitnya, contohnya kayak gimana? Kayak penyakit pencernaan gitu, ngeganggu di usus. Soalnya kan itu masuknya lewat mulut, bahan kimianya gitu-gitu. Oke, baik. Kan Krisna udah tahu nih kalau styrofoam itu berbahaya. Nah, kira-kira menurut Krisna, wadah yang cocok buat makanan panas dan gak ngerugiin lingkungan maupun kesehatan itu kayak gimana? Kalau buat take away atau dibungkus gitu, mungkin bisa pakai kertas nasi gitu. Atau enggak kalau misalkan berkuah gitu terus panas, bisa pakai paper bowl, itu kayak mangkok kertas gitu, nggak, ya kertas nggak terlalu berbahaya lah. Nah, bener banget. Bisa diganti Alternatif. nih, ya kan? Ya,
alternatifnya itu berarti kan paper bowl gitu ya. Ya, Baik, terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai styrofoam kali ini. Sukses selalu ya. oke. Baik pemirsa, itulah wawancara singkat yang saya lakukan dengan beberapa pedagang dan masyarakat mengenai styrofoam. Ternyata terdapat pedagang yang belum mengetahui bahaya styrofoam dan juga ada pedagang yang sudah mengetahui bahaya styrofoam namun masih saja menggunakan wadah tersebut karena praktis dan harganya yang sangat murah. Lantas apa yang membuat styrofoam itu berbahaya bagi tubuh? Styrofoam mengandung beberapa zat kimia yang dipercaya berbahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa di antaranya adalah senyawa benzena dan stirena yang telah dibuktikan dapat menyebabkan penyakit kanker. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization telah menyatakan bahwa benzena adalah zat kimia yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan timbulnya sel kanker di dalam tubuh. Sebenarnya, bahaya styrofoam berasal dari kontaminasi stirena ke dalam makanan. Semakin tinggi suhu makanan yang ada dalam styrofoam, maka akan semakin mudah zat stirena berpindah ke makanan. Pada paparan rendah, stirena dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan, iritasi kulit, dan juga iritasi mata. Sedangkan pada paparan tinggi, stirena dapat bersifat genotoksik atau merusak DNA dan karsinogenik atau mengakibatkan kanker. Stirena juga terbukti memiliki sifat ototoksik atau meracuni telinga, nefrotoksik atau merusak ginjal, dan hepatotoksik atau merusak hati, bahkan menyebabkan depresi susunan saraf pusat. Walau begitu, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization sebelumnya telah melarang penggunaan styrofoam karena mengandung benzena yang merupakan satu dari 4 komponen toksik pemicu kanker. Namun faktanya, penggunaan styrofoam kini semakin masif di Indonesia. Padahal pada mulanya benda satu ini adalah solusi karena lebih ekonomis, efisien, dan praktis. Namun karena harganya yang murah itulah memicu laju produksi dan penggunaannya. Jenis sampah satu ini tergolong paling bebal karena baru bisa terurai atau hancur setelah 500 tahun, bahkan bisa sampai lama lagi mencapai jutaan tahun. Hingga ada yang menyebutnya sampah abadi. Tidak sampai di situ, styrofoam tidak seperti kemasan plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang. Temuan daur ulang benda menyebalkan satu ini masih terbatas. Lantas, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui bahaya dari styrofoam? Kita harus mengurangi atau bahkan tidak menggunakan wadah styrofoam. Bukan hanya karena kesehatan, namun juga karena sayang lingkungan. Beberapa wadah makanan lain bisa menjadi alternatif untuk tidak menggunakan styrofoam. Apa saja itu? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Yang pertama yaitu ada aluminium foil. Aluminium foil bersifat hermetis, fleksibel, tidak tembus cahaya, sehingga dapat digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang berlemak. Jika ingin digunakan sebagai pengemas utama, aluminium foil dapat digunakan untuk mengemas produk daging, buah, dan makanan siap saji seperti kebab dan burger, sehingga dapat menghambat oksigen yang bisa mengubah tekstur dan rasa makanan tersebut. Selain aluminium foil, kita juga sering menjumpai kemasan dengan bahan karton box. Kemasan ini terbuat dari satu atau beberapa lembar kertas kraftliner dan kertas medium sebagai lapisan gelombangnya. Tebalnya kemasan berbahan karton box bisa menjaga produk yang ada di dalamnya dari paparan cahaya, udara, dan bakteri, sehingga dapat menjaga ketahanan makanan Anda lebih lama. Lalu yang ketiga itu kemasan biofoam. Biofoam bisa menjadi salah satu solusi global terkait masalah kemasan karena terbuat dari bahan-bahan alam dan dapat terurai oleh lingkungan, serta aman bagi kesehatan. Lalu pada masa sekarang terdapat plastik yang sudah food grade. Menurut Kepala Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran ITB, Ahmad Zainal Abidin, plastik yang memiliki tanda food grade terbuat dari bahan yang aman untuk makanan dan tubuh, serta telah melalui uji yang ketat. Bahan ini tetap aman ketika kontak dengan makanan panas dan tahan panas. Dan terakhir, paper bowl. Paper bowl berbahan dasar kertas sebagai material penyusunnya. Kertas yang jadi bahan dasar paper bowl bukanlah sembarang kertas. Kegunaannya untuk mengemas makanan membuat kertas bahan baku paper bowl harus ramah makanan, aman untuk makanan, tidak mencemari makanan, dan menjaga kualitas makanan. Jadi sebenarnya terdapat beberapa wadah yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti styrofoam, namun mungkin harganya agak sedikit mahal.
Demikian berita mengenai dampak penggunaan styrofoam bagi kesehatan maupun lingkungan. Saya Rahma Aulia, kelas 12 IPA 2, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Talkshow News berkualitas.